Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Piansa, saya dari kelas C, Geografi 18. Ya, langsung saja ke materi. Geografi kebencanaan, geologi gempa dan sismologi, letusan gunung api, tektonik lempeng magma, tsunami dan angin, perubahan iklim, banjir. Geologi gempa dan sismologi. Geologi gempa dan sismologi adalah hukum steno tentang kontinuitas asli menyematkan bahwa lapisan sedimen kontinu berakhir hanya dengan menabrak ketinggian topografi seperti bukti atau tebing. Jenis-jenis kesalahan yang ditemukan dalam melakukan penelitian geologi dan geologi gempa dan sismologi. Kesalahan dip slip, kesalahan strike slip, dan kesalahan transformasi. Perkembangan sismologi, studi tentang gempa bumi dikenal sebagai sismologi atau penanda gempa yang paling awal. Gelombang tumbuh yaitu gelombang tumbuh, gelombang primer, gelombang sekunder, gelombang sismik, gelombang seismik, dan interior bumi. Besaran gempa. Besaran gempa adalah perkiraan ukuran relatif atau energi yang dilepaskan dengan magma diukuran menggunakan striker. Ya, langsung ke materi kedua. Materi kedua, letusan gunung api, lempeng tektonik dan magma. Lempeng tektonik adalah bagian kerak bumi yang bawahnya dikosong oleh magma. Lempeng ini berada di wilayah dasar gunung api. Ketika lempeng ini bergerak naik, turun, dan bergeser, geraknya akan mengakibatkan perubahan pada bentuk kulit bumi. Perubahan bentuk serta pergerakan yang terjadi ini disebut gempa bumi. Magma. Magma adalah cairan ultra panas yang sangat dinamis dengan suhu sekitar 700 sampai 1300 derajat Celcius. Magma dapat mengalami perubahan evolusi menjadi bentuk bentang alam yang baru yang berada. Bagaimana gunung berapi meletus? Letusan gunung berapi dimulai dengan panas di kedalaman batuan super panas yang akan naik ke tingkat dengan tekanan lebih rendah, dan beberapa batuan padat dan dapat berubah fase menjadi magma cair, menghasilkan ekspansi volume dan menyebabkan letusan selangkah demi selangkah. Ya, materi ketiga. Tsunami versus angin. Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi dan gempa laut, gunung api meletus, atau hantaman meteor di laut. Penyebab terjadinya tsunami dapat dipacu oleh bermacam-macam gangguan berskala besar terhadap air laut. Misalnya gempa bumi, pengesahan lempeng, meletusnya gunung berapi di bawah laut, atau tumbuhnya benda langit. Namun 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Tsunami versus gelombang angin. Gelombang laut khas yang diciptakan oleh angin memiliki ukuran yang bervariasi selama setahun. Meskipun periode dan panjang gelombang dari gelombang yang ditiup
angin bervariasi menurut badai dan musim. Keduanya sangat berbeda dengan tsunami, bahkan golongan besar yang ditiup angin berada dengan tsunami. Perubahan, kita masuk ke materi keempat. Perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi akibat efek dari meningkatnya konsentrasi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Iklim jangka pendek, perubahan skala waktu dalam beberapa tahun terbagi menjadi dua. El Nino. Yang pertama, El Nino. El Nino, kapasitas panas air yang tinggi memberikan kemampuan untuk menyerap dan menyimpan sejumlah besar panas saat pemanasan dan untuk melepaskan panas dalam jumlah banyak saat perbandingan. La Nina. La Nina, permukaan air laut adalah mosaik yang lebih hangat, masa air menengah dan lebih dingin, melakukan kontrol kuat terhadap cuaca regional. Perubahan iklim berdasarkan oleh gas-gas rumah kaca dan aerosol. Gas rumah kaca utama adalah uap air, karbon dioksida CO2, metana CH4, dinitrogen oksida N2O, ozon O3, dan chlorofluorokarbon CFC. Batuan manusia, gas-gas ini menyerap energi yang dipancarkan dari bumi dan menjebak di dalam sehingga terjadi perubahan iklim. Ya, kita masuk ke materi kelima. Banjir. Banjir dapat berupa genangan pada lahan yang biasanya kering seperti pada lahan pertanian, pemukiman, pusat kota. Banjir juga dapat terjadi karena debit volume air yang mengalir pada suatu sungai atau saluran drainase melebihi di atas kapasitas pengaliran, atau banjir biasanya diakibatkan oleh hujan lebat. Strategi untuk mengurangi lapisan banjir. Saluran menjaga lingkungan sekitar, hindari membuat sampah di pinggiran sungai, melaksanakan program tambal pilih dan reboisasi. Jenis-jenis banjir. Banjir bandang, banjir air, banjir lumpur, banjir rob, banjir laut air pasang, banjir Cileunang. Penyebab terjadinya banjir disebabkan oleh kondisi dan fenomena alam, topografi, curah hujan, kondisi geografi daerah, dan kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan tata ruang atau guna lahan di suatu daerah. Ya, itulah materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.